Salam, selamat sore Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Di sore hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh memohon ya Allah, hadirlah di tengah-tengah pendengaran firman Tuhan ini. Oknum-oknum tertentu yang datang mengkodai kami, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus jauhkan dan batakan kuasa iblis. Kuasa-Mu lah yang terjadi dalam pendengaran kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami siap mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam demi nama anak-Mu Tuhan, kami sambut dengan ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Perjanjian Lama 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mari Bapak Ibu membuka Alkitab kita 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi saya akan membacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, menjadi tema firman Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Bapak Ibu saudara yang terkasih, tidak asing bagi kita kata mengucap syukur. Sering sekali kita mendengar di mana-mana khotbah, sekolah minggu, persekutuan, pemuda, tetapi kami kembali belajar mengucap syukur dalam segala hal ini. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mengucap syukur adalah sikap yang sangat baik. Mengucap syukur adalah sikap yang sangat baik. Kenapa kita mengatakan sangat baik? Kita mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mengucap syukur dalam bahasa Yunani adalah eikarite. Eikarite, mengucap syukur dalam bahasa Yunani, eikarite. Yang artinya penuh sukacita, merasakan kepada terima kasih dan berterima kasih. Penuh sukacita, merasakan kepenuhan, terima kasih dan berterima kasih. Bapak Ibu saudara yang terkasih, jadi sebuah ucapan syukur, sebuah ucapan syukur bukanlah sekedar kata-kata yang diucapkan di dalam mulut saja. Mengucap syukur bukan sekedar kata-kata yang mengucapkan di muka saja, di mulut saja Bapak Ibu. Tetapi sebuah ucapan syukur berasal dari hati Bapak Ibu saudara yang terkasih. Ucapan syukur berasal dari hati Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Dalam firman Tuhan ini Bapak Ibu, di mana ucapan syukur terucap karena adanya sebuah kesadaran rohani, bahkan kebahagiaan Allah di dalam kehidupan kita Bapak Ibu saudara terkasih. Mengucap syukur kita bukan hanya suatu saat kita senang-senang, tetapi suatu saat kita sedih, tidak punya efek duit, tidak punya apa-apa. Itulah semua kita mengucap syukur kepada Allah. Semua terkendali Allah. Semua terkendali Tuhan Yesus kita Bapak Ibu. Maka kita semua terjadi dalam kehidupan kita, hanya kita
mengucap syukur kepada Bapa. Itu dalam dari hati, keluar dari hati untuk mengucap syukur kepada Tuhan kita. Jangan hanya di mulut, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Maka itu Bapak Ibu, sebuah ucapan syukur berasal dari hati yang tulus dan diucapkan dengan sepenuh hati. Bukan setengah-setengah hati Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ucapan syukur kita itu harus di dalam skala Allah, bukan hanya dalam sukacita. Mengucap syukur bukan hanya sukacita, tetapi dalam skala Allah. Tetapi sukacita saja, tetapi walaupun kita mengalami duka cita, kita harus mengucap syukur. Kita dalam skala al berasal dari kata enpas yang memiliki arti dalam skala al. Dalam keadaan sesuai situasi dan dalam keadaan skala kondisi. Dengan demikian adanya sebuah hal yang penting bagi kita sebagai orang-orang Kristen menyadari bahwa sebuah hal yang penting bagi kita untuk mengucap syukur penuh hati di dalam skala al. Kondisi dan situasi apapun kita memiliki mengucap syukur. Merasakan semuanya itu. Kalau kita mengucap syukur Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kuncinya mengucap syukur. Ketika harus memahami beberapa hal tentang mengucap syukur ini. Pertama, ucapan syukur adalah kehendak Allah. Kita melihat 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini. Kehendak Allah. Mengucap syukur adalah kehendak Allah. Mengendaki selalu ada ucapan syukur dari hati kita. Mengucap syukur harus menjadi anak-anak Tuhan dan juga menjadi kayak hidup kita sehari-hari. Sangat menarik Bapak Ibu saudara yang terkasih. Mengucap syukur adalah menjadi kayak hidup kita sehari-hari Bapak Ibu. Mengucap syukur adalah kayak hidup kita sehari-hari. Seperti apa kayak hidup kita? Kita kembali pelajari dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau sekarang kita mengucap syukur karena ada duka cita, karena ada sukacita, mari ya duka cita maupun sukacita kita harus mengucap syukur. Menjadi kayak hidup kita Bapak Ibu saudara yang terkasih. Kedua, mengucap syukur harus dalam skala keadaan. Ini mengucap syukur harus. Kata harus itu adalah harus kita harus melakukan. Mengucap syukur adalah dalam skala keadaan. Bukan hanya kebaik-baiknya saja kita mengucap syukur, tetapi skala keadaan. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan kita. Ucapan syukur kita baik waktu senang maupun waktu susah. Ucapan syukur keluar secara alamiah saat kita senang dan menikmati berkat. Tetapi firman Tuhan mengingatkan supaya kita tetap mengucap syukur saat kita tidak bisa bersyukur waktu mengalami permasalahan atau kesulitan. Itu harus kita mengucap syukur. Kadangkala Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau kita ada permasalahan, kekurangan ekonomi, kadangkala kita jauh dari Tuhan dan kita bertanya, Tuhan, Engkau di mana? Tetapi Bapak Ibu saudara kasih, firman Tuhan ini mengingatkan kita Bapak Ibu, skala keadaan, susah senang, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Bapak Ibu. Semua terkendali oleh Tuhan. Kalau kita mengucap syukur, di balik mengucap syukur ada duka cita Bapak Ibu. Percaya kepada Tuhan. Harus kita mengucap syukur dalam keadaan apapun Bapak Ibu. Yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur akan selalu Tuhan Bapak Ibu menekunkan
alasan untuk bersyukur, dan sebaliknya, orang yang tidak tahu bersyukur akan selalu menemukan alasan untuk tidak tahu bersyukur, Bapak Ibu. Orang yang tidak tahu bersyukur akan menemukan alasan juga akan tidak tahu bersyukur. Dia tidak akan tahu bersyukur. Bapak Ibu sudah kasih. Maka itu saat sekarang ini kalau Anda tidak tahu bersyukur, bertobat dan harus Anda bersyukur kepada Tuhan. Kalau Anda tahu bersyukur, akan menemukan bersyukur. Bapak Ibu sudah kasih. Untuk tidak puas dan sebaliknya. Dalam hidup ini adalah banyak hal yang patut kita syukuri. Maka tidaklah berlebihan. Bila firman Tuhan meminta kita untuk bersyukur dalam segala hal, ketika ucapan syukur itu mengidentifikasi iman. Bapak Ibu sudah kasih. Kita harus mengucap syukur, Bapak Ibu. Bila firman Tuhan meminta kita untuk bersyukur dalam segala hal, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu sudah kasih. Datang kepada Tuhan, Bapak Ibu. Dan seluruh hidup kita serahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, ucapan syukur adalah bukan hanya baik-baik saja. Tuhan memberi kita napas hidup. Bangun tidur, kita harus bersyukur. Kita bayangkan Bapak Ibu sudah kasih. Kalau kita saat ini masih hidup, Tuhan masih memelihara hidup kita, Bapak Ibu. Waktu kita sekarang kita harus bersyukur. Meluangkan waktu untuk bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu. Yang orang-orang yang terkasih, yang tersayang, yang terkasih, saudara-saudara kita, orang tua kita, teman kita, yang sudah terdahulu, yang sudah ditinggalkan mereka ke dunia. Yang kedua, mereka yang sudah mengalami kematian, mereka sudah tidak tahu bersyukur, Bapak Ibu. Kita bersyukur, kita masih bernapas, masih kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita, bisa menikmati ciptaan Tuhan. Sambil kita menciptakan, sambil kita menikmati ciptaan Tuhan ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu. Saudara-saudara kita yang sudah meninggal, mereka tidak akan kembali bersyukur lagi, Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu, Tuhan masih kesempatan kita menikmati sekarang dunia ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Semua hanya berasal daripada Tuhan. Ketika ucapan syukur itu mengidentifikasi iman, Bapak Ibu. Dalam Mazmur 106 ayat 1 sampai dengan ayat 1 dan juga 136 ayat 1 dikatakan di sana. Orang yang tahu mengucap syukur adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu baik apapun yang kita alami. Kebaikan Tuhan itu tidak pernah mengalahkan kehidupan kita seperti yang Ia janjikan. Bapak Ibu sudah kasih. Keempat di sini adalah orang yang bersyukur itu memuliakan Tuhan. Orang yang bersyukur artinya memuliakan Tuhan. Mazmur 150 ayat 23. Orang yang tahu bersyukur adalah orang yang tahu menghargai. Pertama, berterima kasih. Orang yang tahu berterima kasih. Bapak Ibu sudah terkasih, saya akan menceritakan sebuah kehidupan pengalaman saya. Suatu saat saya dikasih sebuah hadiah seseorang yang kasih, tetapi pada waktu itu saya tidak tahu berterima kasih, tetapi hanya saya ambil dan saya seperti pulang ke rumah seperti orang pencuri, dan orang tersebut mengatakan, tidak tahu berterima kasih kau orang ini. Di situ saya belajar, saya tahu, oh itu pun saya salah. Kenapa? Mengatakan, kalau orang diberikan kita sesuatu, kita harus bersyukur dan kita harus berterima kasih. Tidak tanpa berterima kasih, pikiran orang terus apa? Maka sama pula Tuhan. Tuhan berikan kita kebaikan, Tuhan berikan napas, Tuhan berikan kebaikan, Tuhan berikan kebutuhan, tetapi Anda tidak berterima kasih. Sepertinya Anda seperti orang pencuri, hanya diambil orang pulang menikmati. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengingatkan kita, kalau Tuhan kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kamu harus berterima kasih dengan cara bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu. Itulah bersyukur, Bapak Ibu. Jangan seperti orang pencuri.
Tetapi harus kita tahu bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu. Orang yang tahu bersyukur adalah orang yang tahu menghargai berterima kasih atas berkat-berkat yang ia terima daripada Tuhan itu. Dalam kata terima kasih mengandung pengertian kita menghargai, karena kita mendapatkan kasih bersyukur menyadarkan kita bahwa semua yang kita terima adalah kasih karunia Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan ucapan syukur dari hati kita Bapak Ibu Saudara kasih. Karena itu teruslah mengucap syukur menjaga kita masih hidup di dunia ini. Maka itu Bapak Ibu Saudara kasih, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak. Teman-teman Bapak Ibu Saudara kasih, harus memiliki ucapan syukur Tuhan, supaya kita mendapatkan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara kasih, maka itu dari firman Tuhan ini Bapak Ibu, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan kita yang memberi, maka itu kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Ucapan syukur harus keluar dari hati Bapak Ibu. Kita baik waktu senang maupun waktu susah, ucapan syukur keluar. Selalu kami mengucap syukur. Waktu kita susah, waktu kita senang, kita harus mengucap syukur. Bapak Ibu, kadangkala kita di dunia ini Bapak Ibu, waktu kita senang-senang, kita tidak mengucap syukur. Bahkan kita melupakan Tuhan. Tetapi pada waktu saat kita susah, kita mengingatkan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan ini susah senang harus kita mengucap syukur Bapak Ibu. Maka itulah Tuhan kehendaki Bapak. Firman Tuhan ini 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini. Tuhan mengendaki hanya bersyukur. Tuhan ingin kita harus bersyukur. Maka itu Bapak Ibu, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita banyak tantangan, tetapi kita punya Tuhan, maka kita masih hidup. Kita bisa masih bertahan, maka kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Punya Tuhan seperti kita. Maka itu Bapak Ibu, selalu kita bersyukur kepada Tuhan. Supaya kita menjadi anak-anak yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ucapan syukur adalah menjadi pemilik hidup kita dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara yang kasih. Orang yang tahu bersyukur adalah orang yang tahu menghargai. Orang yang tahu bersyukur adalah orang yang tahu menghargai terima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang ia terima dari Tuhan. Berkat-berkat yang selalu kita terima adalah hanya dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa Bapak Ibu, hanya dari Tuhannya. Maka kami harus mengucap syukur dalam kita terima kasih, mengandalkan Tuhan, mengandung pengertian kita menghargai, karena kita mendapatkan kasih. Bersyukur menyadarkan kita bahwa semua yang kita terima adalah kasih karunia Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan ucapan syukur dari hati kita. Karena itulah teruslah mengucap syukur sepanjang hidup kita. Maka itu mari kita memiliki mengucap syukur dalam kehidupan kita. Kita masih hidup di dunia ini, kita terus memiliki ucapan syukur supaya Tuhan mengendaki. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan, di sore hari ini kami belajar firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah Allah kehendaki. Tuhan, kami kadangkala kami tidak mengucap syukur berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Tapi kami sungguh memohon dalam melalui firman Tuhan ini, kami diingatkan, kami selalu mengingatkan, kami selalu mengucap syukur.
keadaan susah senang. Maka itu Tuhan ajari kami ya Allah, supaya kami bisa mengingat, mengucap syukur Tuhan. Tuhan terus bekerja, Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami. Terus mengingatkan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Allah, seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Dan firman-Mu ini menjadi pegangan dalam kehidupan kami Tuhan. Kata firman Tuhan juga mengingatkan kami mengucap syukur seperti kata-kata sehari-hari Tuhan. Kami kadang-kala melupakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami memohon Tuhan, ingatkanlah kami, ajari kami ya Allah, supaya kami terus menerus kami akan mengucap syukur kepada-Mu, kebaikan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu serahkan orang-orang yang akan mendengar video ini, Hamba-Mu serahkan Tuhan. Mereka menerima firman-Mu, mereka melakukan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah. Ampunilah salah dosa kami. Terima kasih Bapa ya Allah. Kami sering sekali menyakiti hati-Mu, tetapi Tuhan kami sungguh menyadari dan kami datang ke hadapan-Mu. Ampuni salah dosa kami. Tunjukkan cara dan kehendak-Mu, dan terjadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan inginkan dalam kehidupan kami terjadilah Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam demi nama anak-Mu Tuhan kita Yesus Kristus kami dapat berdoa dan mengucap syukur dan memohon Tuhan. Amin. Terima kasih, selamat sore, selamat menonton.